lagi. Kadang terjadi juga seperti ini nih Pak Nurjaya. Ya, sebuah saham naik atau sebaliknya sebuah saham turun. Ya, apa yang terjadi jika misalnya sebuah saham naik? Maka yang terjadi adalah orang-orang mengalami seperti yang Pak Nurjaya barusan alami. Bertanya-tanya, ini penyebabnya apa? Saham A ini naik itu atau penyebabnya apa? Dan jika demikian, wartawan itu punya materi untuk ditulis di media. Beritanya itu pasti dicari orang gitu loh. Kayak barusan apa namanya Wismilak tadi saya kasih contohnya ya. Ketika ada berita bahwa kantornya itu disita ya, sahamnya kan turun. Semua orang yang pegang sahamnya panik ya. Lalu mereka telepon broker, telepon siapapun seperti itu. Kemudian jadi dia googling apa namanya ini sebenarnya ada peristiwa apa. Nah, itu tuh dimanfaatkan oleh media-media, influencer termasuk seperti itu untuk bikin konten terkait perusahaan yang bersangkutan. Jadi beritanya itu sebenarnya mengikuti peristiwa, bukan peristiwa mengikuti berita. Kebalik gitu loh. Sahamnya naik dulu, beritanya baru muncul kemudian. Atau sebaliknya, sahamnya turun dulu, baru beritanya muncul kemudian. Nah, kalau kayak gitu, tetap sama Pak, balik lagi ke idx.co.id tadi, cari keterbukaan informasi. Ada penjelasannya enggak? Nah, ini masih sama seperti tadi Wismilak lagi ya. Wismilak ini kan setelah ada cerita kantornya itu disita ya. Sekarang dia malah naik banyak, Pak Nurjaya. Ngeliat nggak sahamnya malah naik banyak gitu ya. Nah, terus di sini ada nih penjelasan atas volatilitas transaksi ya tanggal 19 September kemarin. Coba kita baca. Jadi kalau misalnya ada saham naik banyak, IDX itu, BEI itu bertanya ke manajemen perusahaan yang bersangkutan, ada peristiwa apa gitu? Apakah ada informasi fakta material? Tidak. Apakah informasi yang mempengaruhi nilai efek perusahaan? Tidak ya. Informasi kejadian penting yang material? Tidak ada. Aktivitas pemegang saham tertentu tidak mengetahui. Tindakan korporasi tidak ada rencana. Dan seterusnya. Sehingga meskipun mungkin sekarang beritanya lagi rame nih karena Wismilak lagi naik gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita baca di situ dari perusahaannya nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada apa-apa. Jadi selalu cari klarifikasi, konfirmasi dari perusahaan yang bersangkutan dan itu dengan cara buka websitenya idx.co.id. Nggak perlu kita kayak telepon corporate secretary atau apa, kadang nggak dibalas juga gitu loh sama mereka seperti itu. Dan ya biasanya sih kenapa sahamnya naik ya mungkin karena memang bagus, murah, banyak faktor. Tapi belum tentu karena ada peristiwa tertentu. Atau misalnya ada, ya bisa juga katakanlah dimainin sama bandar, itu sering terjadi sekarang ya. Kayak Aman Mineral, Aman AMMN, tahu Pak Nurjaya? Itu kan yang baru IPO kemarin terus naik aja terus. Tapi nggak ada berita tertentu yang menjelaskan, yang dari perusahaannya ya, bukan dari, kalau dari media, dari influencer, macam-macam sekali lagi, tapi dari perusahaannya. Tidak ada peristiwa penting tertentu yang menjelaskan kenaikan saham tersebut gitu. Kalau Wismilak sih, ini termasuk saham yang saya rekomen juga ya, meskipun saya sendiri lagi tidak pegang. Memang ada penjelasannya kenapa dia naik. Sejak awal bagus, murah. Tapi ada saham lain yang dia naik ya. Tapi sebenarnya nggak ada peristiwa apa-apa. Nah, di luar itu ya, ada juga kan sekarang ini belakangan ini ada banyak saham-saham yang turun. Pak Nurjaya, perhatiin nggak? Saham properti turun, sawit turun, segala macam. Tapi kita cari beritanya nggak ada juga. Ya mungkin wajar aja lagi turun karena pasarnya lagi turun seperti itu. Itu satu terkait klarifikasi ke manajemen dengan cara buka idx.co.id. Yang kedua, Pak Nurjaya, ini kalau Pak Nurjaya bisa melakukannya. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Cari teman, kenalan yang memang bekerja di bidang perusahaan tersebut. Kalau misalnya Pak Nurjaya pengen tahu tentang Wismilak ya, cari teman yang memang kerja di perusahaan rokok. Enggak harus Wismilaknya, perusahaan rokok manapun. Biasanya mereka tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang di luar industri rokok. Gitu. Kalau pengen tahu tentang properti,
Cari teman agen properti misalnya, mereka bisa kasih informasi yang lebih reliable. Jangan cari informasi random dari orang-orang yang tidak kita kenal di internet. Termasuk saya mungkin. Ya, karena apa? Kita tidak tahu apa tujuan orang tersebut menyampaikan informasi tersebut. Apakah betul itu informasi yang reliable atau justru pom-pom, menggiring opini kita. Menggiring opini itu tidak melulu ketika sahamnya naik dibilang ini sahamnya bagus segala macam, jadi kita terjebak beli di harga atas. Kadang ada yang sebaliknya juga, Pak. Menakut-nakuti gitu loh. Ini perusahaannya lagi jelek, jangan, kita harus jual segala macam. Sahamnya turun, kita cut loss, nggak taunya dia beli. Dia malah yang beli di harga bawah, itu juga harus hati-hati. Jadi kalau kita pengen cari tahu tentang perusahaan, informasi tertentu, usahakan dari orang yang kita kenal lah, kita tahu dia itu siapa gitu loh. Jangan dari random person. Cukup Pak Nurjaya.